Selamat pagi teman-teman. Halo, aku Dondi. Aku lagi di Guci Alit. Kami lagi di Balai Kopi Guci Alit. Mana penontonnya? Ada 3.000 ya. Seolah-olah kayak talk show. Jadi aku sedang bersama dengan ownernya Kopi Guci Alit, Kak Nur. Hai, halo. Terima kasih sudah menyambut kami di Balai Kopi Guci Alit ya. It's such an honor. Tolong bahasa Indonesia ya. Jadi kamu apa kan Mari Vibe Bali kamu. Jadi apa namanya, kita lagi di Kopi Guci Alit, gengs. Ini balainya, terus kemudian sama Kak Nur ini kemarin baru aja graduation dari Makadaya Fellowship 2022. Selamat. Terus langsung disambut di kabupaten sebagai Innovation Award. Menang ya, juara 1 ya. Mantep banget gak sih tahun ini ya? Ya, tahun ini cukup padat. Iya, padat banget. Jadi aku tuh pengen denger deh ceritanya. Jadi di bulan Desember ini kita sengaja mau ngenalin anak-anak Lumajang atau warga Lumajang yang melakukan riset soal Lumajang atau warga yang sudah mampu mengolah sumber daya yang ada di Lumajang itu jadi sesuatu. Nah, kalau misalnya aku kan udah tahu banget ya Guci Alit ya. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Tapi cerita aja deh nanti, mulai kalau dulu banget ya 7-8 tahun yang lalu kan aku sendiri ya, itu tahunnya kan kalau denger Guci Alit itu selalu soal teh gitu kan. Palingan air terjun kayak gitu. Nah, kalau hari ini kan kita kalau misalnya denger Guci Alit itu ada durian, ada kopi, ada teh gitu. Nah, pengen tahu cerita yang belum diceritakan di channel lain. Nanti bilang ya, ini aku baru di sini ngomongnya ya. Biar kayak channel-channel. Iya, sebenarnya ya emang Gimana? di sini ceritanya. Oh, Karena baru belum di sini. pernah podcastan juga. Oh iya, Mas. Ya. Ya, Gimana? jadi kalau bilang 7 tahun yang lalu itu tahun 2015. Nah, itu sebenarnya 2014 itu aku baru balik ke desa Guci Alit, desa kelahiranku juga. Sebelumnya aku kuliah di Malang. 2014 akhir aku balik ke Guci Alit, tapi aku bingung mau ngapain karena udah terbiasa di Malang kan dengan aktivitas yang padat, dengan organisasi di sana. Kemudian balik ke sini kan aku nggak punya teman yang bisa misal hari-hari mau keluar atau mau kegiatan organisasi ya itu nggak ada di Guci Alit. Nah, cuman waktu itu ada saudaraku yang dia aktif di organisasi di Guci Alit waktu itu. Kemudian aku tanya-tanya, Mbak, ini organisasi ini gerakannya gimana ya gitu kan. Terus mbakku itu bilang, oh ya ini anak-anak fokusnya sih di lingkungan, konservasi. Oh, konservasi itu, malah ya? Konservasi, lingkungan dan konservasi kayak gitu kan. Terus aku tertarik karena aku dulu kuliah kan aktif di organisasi pecinta alam ya, jadi itu nyambung banget. Akhirnya aku tertarik ikut kegiatan ini Desember 2014 itu aku ikut ini Candil bareng anggota. Oh, Candil. Iya, Candil. Okay. Candi Pura Lumajang Iya. jalan dari sana ke Lumajang itu ikut bareng anak-anak organisasi ini. Gitu. Nah, terus aku di situ kan aku kegiatan bersama 1 hari kan full itu dari pagi sampai malam aja. Aku tahu personalnya itu kayak gimana karena kita kalau kegiatan seharian kan pasti tahu tuh kayak gimana sifatnya, kayak gimana temperamennya, atau pokoknya itu tahu. Akhirnya aku apalagi itu jalannya panjang ya, panjang kan, dan itu cukup lelah ya kalau kita di kondisi yang lelah itu ketahuan anak ini gimana karakternya kayak gitu. Nah, itu akhirnya aku ya cocok nih, kayak aku tertarik mau ikut organisasi tersebut. Akhirnya masuklah aku di organisasi itu sebagai anggota awalnya. Nah, kemudian dari sana juga akhirnya aku aktif organisasi di desaku, tahu potensi yang ada di Kecamatan Guci Alit, terus juga aku bisa menyalurkan hobi yang organisasi, konservasi. Terus
dari sana aku lihat potensi ternyata banyak sekali selain potensi alamnya ya. Ya kalau dulu bilang Bujalid itu potensi alamnya kan, kayak pemandangannya, terus kemudian wisata alamnya ya, wisata alam bukan wisata yang buatan. Wisata alamnya itu bagus kayak gitu, terkenal gitu kan. Cuman ternyata potensi itu juga belum terkelola dengan baik dan maksimal. Nah, akhirnya setelah 3 tahun aku aktif di organisasi tersebut, aku lihat potensi ini kalau nggak dikembangkan tuh eman banget. Nah, akhirnya ada satu potensi yang cukup menarik yaitu kopi. Nah, di sana akhirnya aku juga ketemu sama suamiku di organisasi tersebut gitu kan. Akhirnya kami menikah, terus membangun usaha kopi Bujalid ini karena melihat potensi yang cukup besar tapi belum dikelola. Jadi kalau dulu kopi Bujalid itu dijualnya itu mentah dengan harga yang murah, kemudian kami berinisiatif untuk bagaimana memaksimalkan itu sehingga yang dijual itu bukan bahan baku mentahnya, dan akhirnya bisa menaikkan harga jual kopi, meningkatkan harga kopi ini. Kenapa kopi? Kenapa nggak teh misalnya atau apa namanya komoditas yang lain? Ya. Jadi kalau kenapa kok kopi, kenapa bukan teh? Nah, teh ini kan sebenarnya miliknya perusahaan ya, BUMN. Jadi kami masyarakat tidak bisa mengelola itu. Sedangkan kalau potensi kopi di Bujalid itu secara ini loh, di data Kopi Indonesia itu khususnya di Kabupaten Lumajang nih, Bujalid itu salah satu produsen kopi terbesar di Lumajang, masuk 5 besar. Bahkan Bujalid itu 5 besar ya? Aku baru tahu di Lumajang. Lumajang. Jadi di Lumajang kami masuk 5 besar produsen kopi. Kecamatan Bujalid masuk 5 besar. Jadi potensinya cukup besar. Cuman ya itu tadi jualnya tuh keluar kota, akhirnya nggak ada branding itu mas. Akhirnya karena kak ya kan, terus kemudian ini suamiku tuh kan suka banget nge-branding gitu loh. Sebelumnya dia tuh fokusnya di Bujalid merchandise, jadi kayak merchandise, kaos gitu, kaos, topi, gantungan tuh kayak gitu ya. Cuman akhirnya tertarik ke komoditas karena memang banyak sekali di sini. Kalau kita lihat tiap keluarga di sini tuh pasti punya kebun, dan kebunnya itu punya kebun kopi ya? Enggak, pasti punya kebun kan? Pekarangan gitu. Kebun. Entah itu pekarangan ataupun kebun yang di tempat lain itu. Pasti punya kebun, dan kebun itu biasanya itu pasti ada tanaman kopinya. Itu meskipun nggak banyak pasti ada tanaman kopinya, dan itu salah satu yang menarik perhatian kami waktu itu di tahun 2018 akhirnya memutuskan memulai usaha kopi Bujalid. Jadi memang banyak sekali komunitas kopi di sini, tapi belum dimaksimalkan. Apa triggernya yang kemudian jadi sampai pada kopi yang sekemasan kayak gini gitu? Kan jadinya kan beda tuh sama apa namanya petani kopi yang lain, atau bahkan hari ini tuh kan jadi beda ya dengan apa jadinya produsen kopi yang lain kan. Kenapa sampai apa triggernya yang? Iya, karena kami sebenarnya berdua, saya dan suami itu kan seneng sih kegiatan yang berbau sosial gitu kan, karena kayak udah terbiasa mendarah daging gitu loh. Jadi kayak hal kayak gitu tuh hal yang biasa kami lakukan. Jadi kayak kalau kita lihat potensi yang besar tapi petani tidak memperoleh manfaatnya itu kayak emang banget gitu. Jadi bagaimana kami akhirnya tuh nilai-nilai tadi yang kami bangun di sini, yaitu kopi yang ada di Kecamatan Bujalid itu kan petani yang memproses. Tapi kenapa petani malah tidak memperoleh manfaatnya secara ekonomi nih ya? Beliau masih memperoleh harga yang murah, harga masih ditentukan per bulan gitu kan. Itu merupakan hal yang menurutku itu merugikan petani. Akhirnya kami dengan melihat situasi seperti itu, bagaimana kita itu bisa saling menguntungkan. Jadi nggak hanya tengkulak ya untung, tapi petani juga untung. Dan
dan kami pun tidak membeli kopi dari petani itu tidak seperti tengkulak. Bukan kami yang menentukan harganya. Misalnya ini kalau tengkulak kan Pak kopinya tak beli 25 per kilo gitu kan. Itu modelnya tengkulak. Kalau kami enggak. Jadi kami tuh mengajak petani untuk terlibat menentukan harga kopinya sendiri. Jadi gitu. Kita musyawarah, disepakati secara mufakat, hitung-hitungannya. Kira-kira petani itu harga kopi sehingga petani tidak rugi itu berapa? Nah itu kami diskusikan secara mufakat di sini. Nanti disepakati harga yang sesuai sehingga petani tidak rugi. Dan itu harga tersebut disepakati selama awal musim sampai akhir musim. Misal dalam 1 tahun kan 1 kali nih musim panennya kan. Jadi misal tahun ini 2022 kita sepakati harga kopi robusta di Kecamatan Medan atau di Bali Kopi ini itu misal 35.000 per kilo. Jadi kita sepakati selama 1 tahun ke depan 35.000. Jadi petani diajak diajak hitung gitu ya? Iya, menghitung nilai ininya, tenaga yang dikeluarkan, kemudian pupuk yang dikeluarkan juga. Pokoknya biaya-biaya untuk merawat kebun juga itu diperhitungkan agar hasilnya ketika sudah menjadi biji itu, biji mentah itu seimbang, nggak rugi petani itu. Jadi masih sebati lah gitu ya, masih ada keuntungan lebih. Jadi nggak rugi lah, nggak kayak kalau kita di tengkulak itu kebanyakan sih rugi. Aku mau balik ke belakang di 2014 ya. Zaman-zaman itu kan belum banyak juga kan orang-orang sih keripik ya, produk-produk keripik itu kan ada ya yang mereka yang pakai nama mereka kayak gitu kan. Kalau misalnya kopi zaman-zaman itu kan palingan kafe kan banyaknya kan. Zaman itu tuh kopi masih belum trending. Iya kan. 2014 itu kopi belum trending. Kopi lokal apalagi belum kan. Belum. Tapi kafean kan ada ya beberapa. Kalau di Gujarat belum ada. Oh iya di Gujarat. Maksudku di bawah juga kalau misalnya di ada mungkin tapi masih belum mengangkat kopi lokal. Iya, enggak sih. Kopi asli ngono-ngono kan enggak. Nah, terus kopi Gujarat sendiri ku 2000 ya. Kalau kopi Gujarat ini usaha kopi Gujarat ini 2018. Kan ono kan kopi sing sebelumnya. Kopi sebelumnya ada. Itu. Jadi gini, waktu itu di tahun organisasi ya? itu bikin produk kan. Bikin produk. Itu waktu itu mereknya iya itulah ya. Lalala itu kan. Itulah ya ngono. Merek Lalala gitu kan. Terus suamiku gini, kalau memang niatnya untuk mengangkat nama Gujarat, kenapa tidak bikin mereknya kopi Gujarat gitu. Akhirnya itu tahun 2016 ya mulainya ya. 16 itu masih mulai usaha bareng-bareng kan. Ya, bareng-bareng banyak orang. Aku ikut waktu itu. Jadi idenya tuh awalnya mereknya Lalala, itu kopi Lalala gitu kan. Nah, kemudian suamiku bilang ke teman-temannya itu, kalau memang niatnya untuk membeli kopi Gujarat ya, mereknya kopi Gujarat saja gitu. Nah, waktu itu pun juga desainnya itu juga suamiku yang bikin karena dia memang suka ya desain grafis, fotografi sama videografi dia suka ya. Jadi dibikinkanlah desain merek kopi Gujarat tersebut dipakai dikemasan lalala diperjualbelikan juga dengan usaha bersama waktu itu. Jadi kopi itu dikenal kopi di Lumajang itu hits di tahun 2016. Kenapa? Karena waktu itu ada festival atau lomba cita rasa kopi di Lumajang. Kopi Gujarat itu juara 1 waktu. Iya, aku inget waktu itu. Iya. Juara 1 waktu itu. Nah, makanya terus kemudian ikut kafe yang itu kan iya. Kopi murni manual brewing gitu. Kopi murni lokal manual brewing itu booming di tahun 2016, 17, 18 sampai sekarang lah akhirnya. Iya, tapi mulainya tuh aku inget banget 2016. Karena itu ya habis apa sih? Lomba itu kan. Akhirnya iya sih waktu itu kan emang Gujarat ya sing apa jenis kopinya mencuat kan. Iya, gara-gara menang itu kan. Iya, gara-gara menang cita rasa itu. Soalnya pada waktu itu maksudnya kayak teman-teman yang ikut lomba itu yang dipakai itu bukan kopi Lumajang, yang dipakai itu adalah kopi
Blitar, Banyuwangi, ya itu bukan kopi majalah kan yang dibawa. Meskipun pada waktu itu belum bagus prosesnya, tapi tetap pakai kopi lokal. Nah, akhirnya aku pengen masuk ke dari 2015 terus kemudian 2018, berarti sekarang 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, kan kemarin aku juga tahu kan ikutan apa namanya Kopi Guci Alit kan ikutan Makadaya yang itu bawa kopi Guci Alit Iya. ke Bali. Iya. Nah itu kan apa namanya bareng sama produk-produk yang lain kan, yang levelnya kan Indonesia nih. Nah, ya berarti ini kan seru banget nih. Guci Alit sudah apa jadinya di level iku ngono. Apa sih yang dirasakan waktu di apa namanya proses Makadaya Velo kemarin? Iya, kalau Makadaya itu sebenarnya kan awal tahun 2022 aku tahu itu punya programnya, yang tahun 2021 itu aku kepo banget, aku cari informasi lengkap tentang program tersebut. Ternyata memang itu program inkubasi bisnis bagi bisnis sosial, usaha sosial. Nah, usaha sosial ini apa sih? Ternyata usaha sosial itu adalah usaha yang memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Yeah. Masuk nih kayaknya Kopi Guci Alit itu kan kita juga ada tuh, kita ada dampak positif lah bagi petani gitu kan. Yang pemberdayaan petani tadi ya. Pemberdayaan petani, kemudian sistemnya kami yang ada program Menabung kopi ini ya. itu juga masuk nih. Jadinya aku pengen nyobain daftar di sana, ternyata prosesnya itu cukup panjang dan lama, mulai dari pendaftaran sampai seleksi terakhir itu wawancara. Itu tuh panjang dan memang cukup banyak yang mendaftar dan akhirnya diambil dari 500 pendaftar diambil 8 orang satu Indonesia. Itu kompetitif banget ya itu, dan aku bersyukur karena awal aku ikut ini memang untuk memperbaiki usahaku di sini. Jadi secara aku bukan background yang perkuliahannya bukan yang bisnis gitu kan, bukan bisnis. Jadi aku secara background pendidikan bukan yang bisnis. Akhirnya aku pengen, kalau aku pengen mengembangkan usaha ini, aku harus ikutan nih harus yang belajar lebih belajar tentang bisnisnya tuh kayak gimana sih yang baik dan kemudian bisa berkelanjutan. Nggak cuman sekarang aja itu, aku pengennya kan usaha ini berkembang sampai panjang sama saya ya, nggak jangkanya bukan yang jangka pendek, hari ini laris kemudian tahun depan ternyata bangkrut, nggak mau seperti itu kan, pengennya berkelanjutan gitu kan. Hanya aku ikut program Makadaya ini dan lolos, kemudian mengikutilah tahapannya di dalamnya itu selama 7 bulan. Kemarin itu 7 bulan, ternyata di dalam itu banyak sekali pelajaran yang sangat aku butuhkan untuk mengembangkan usaha. Dari sisi program ya? Dari sisi program itu tuh kayak akhirnya tuh aku gini, itu podo karo aku kuliah bisnis yang harusnya aku kuliah 8 semester nih, itu dirangkum jadi cuma 6 bulan. Itu kalau aku mengeluarkan uang untuk kuliah kan berapa ratus juta dong, kayak gitu kan. Nah ini tuh gratis, aku difasilitasi semuanya, terus kemudian kami masih didukung pendanaan juga, dan ini nih salah satunya. Maksudku yang aku pengen ke situ, maksudku dari sisi apa, jadi kan kita nih kalau misalnya ngomongin Lumajang kan selalu ngerasa sebagai kota kecil, minder kayak gitu-gitu kan. Tapi kan itu kan wes di forum yang nasional. Jadi maksudku sebenarnya kan apa jadi potensinya Lumajang kan enggak cukup besar. Enggak memalukan itu kan, enggak sememalukan yang kita pikir kan. Makanya kan iya, karena aku berangkatnya dari desa kecil nih, tapi aku yakin dan percaya bahwa mulai dari hal kecil pun kita tuh bisa berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari Kopi Guci Alit yang dulu 2018 kami hanya memproduksi 14 kilo kopi. Waktu itu pun omsetnya masih di bawah 1 juta ya waktu itu, dan saat ini kami bisa mencapai di atas 7 juta itu. Wah, perkembangannya cukup maksimal itu dari 2018 sampai hari ini 2022 dengan omset yang cukup, grafiknya naik terus. Itu
aku bersyukur kemudian dengan program yang aku ikuti Makadaya Fellowship ini membantu untuk mengembangkan usaha dan juga selain ilmunya nih mereka Makadaya ini mendukung kami secara mentali juga ya. Oh, mental. oke. Jadi Aku pikir tadi mau bahas finansial. enggak, finansial itu menurutku itu nomor sekian ya. Itu Tapi enggak gini. enggak maksudku bisa dibandingkan ambian event yang biasanya lokal kan seremoninya Ya, pelatihan di seremoninya hore, tapi kemarin ternyata dukungan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh UMKM kan nggak segitunya kan Iya. maksudku. Jadi kan Jadi kalau Makadayanya aku dapatnya tuh 3 ya akhirnya. Jadi yang pertama itu ilmunya, yang kedua itu timnya mereka tuh solid banget sampai aku tuh terbantu secara mental ya dukungan support. Yang awalnya aku nggak pede nih di depan kamera kayak gini tuh nggak pede, aku malu, maksudnya malu nggak pede karena nggak terbiasa. Jadi akhirnya tuh kami kan berlatih untuk pitching, menyiapkan materi, bagaimana meyakinkan pemirsa itu kalau usaha kita itu beneran ada dan memiliki dampak bagi masyarakat itu dilatih. Kami memang dipaksa untuk menjadi seperti itu. Jadi Dipaksa programnya untuk emang mempresentasikan beneran ngajarin ya. Enggak formalitas. Selain ngajarin kita didampingi juga, ada mentor itu. Jadi dibantu. Mentornya beneran ya. Mentor beneran. Enggak program ala-ala tutup beneran. buku pencitraan. Enggak. Jadi memang ini ya menarik. kita bikin materi, kemudian kita sharing ke mentor. Kalau memang materinya ada yang kurang itu revisi nggak sekali, beberapa kali sampai benar-benar maksimal ini yang kita kerjakan. Kemudian kita dilatih berbicara, bikin materi lalala itu kan. Nah itu kemudian secara finansial kami dibantu pendanaan juga. Jadi kita selama 6 bulan dia harus memiliki progres, bikin roadmap. Jadi rencana 6 bulan ke depan dari bulan Juni sampai Desember itu mau ngapain sih Kopi Biji Alit kayak gitu kan. Ternyata di situ juga yang selama ini aku tahun-tahun sebelumnya itu ya kayak program Kopi Biji Alit itu mengalir aja kan, mengalir sesuai itu ternyata tidak seperti itu. Ternyata kita harus memiliki rencana yang jelas dengan strategi yang jelas juga, dengan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah itu harus dipersiapkan di awal memang, rencana-rencana itu secara rinci sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang jelas. Misalnya ini nih di tahun kemarin 2022 tahun ini pengennya kan kita ganti kemasan nih, full printing gitu kan. Yang dulu awalnya kayak gini. Ini ya. Nah ini udah dari 2019 kan kayak gini ya. Iya 2019. Tahu sendiri ya Kak Dondi kan ini yang desain ini. Iya. Semuanya layoutnya Kopi Biji Alit kan Kak Dondi yang desain ya. Ya tahu lah. Bikin gengs. Iya, jadi tahu lah Kak Dondi perjalanannya Kopi Biji Alit seperti apa, yang awalnya hanya kemasan polos dengan stiker yang seperti ini. Kemudian sampai kayak gini ya. Iya kayak gini. Kita break dulu Kak. Balik lagi ya. Wis adem. Ya. Jadi gimana? Ya, jadi kemasan baru kami ini yang terbaru ini mengangkat konsep Lumajang banget sih. Kenapa kok Lumajang banget? Semeru, karena di sini ada Gunung Semeru. Kemudian kenapa? Karena kami Kopi Biji Alit, di sini ada kebun kopi, pohon kopi, ya. Aktivitas petani, dan ini petani kami yang kami saat ini angkat yaitu ada Mas Tian, Mbak Isnani, Mas Yuti, dan Pak Nuti. Di sini ada aktivitas petani dan ikon Lumajang. Bedanya kan biasanya kalau misalnya UMKM Lumajangan gitu kan nggak cukup percaya diri itu jual produknya tuh ke market premium kan. Ini kan mahal nggak sih ukuran Lumajang nggak sih ya mahal kan? ukuran Terus ini guys 4 tahun gitu kan, dari perjalanan 4 tahun itu apa sih yang bikin pede atau optimis sampai hari ini, bahkan kemasannya guys next level ya, iki gue udah punya untuk ditenteng kan, maksudnya biasanya kan
Oke, kayak gini kan, stiker ngono kan. Ini kan wis next level. Ya itu tadi, kami percaya bahwa ketika kita menciptakan sebuah produk yang bagus dengan kualitas yang bagus juga, tentu pasti ada pembelinya. Pasarnya tuh ada sendiri, tuh enggak. Jadi pasar ini sama yang ini tuh beda. Kami memang belajar itu bagaimana menentukan target marketnya produk ini itu belajar, dan itu dapatnya juga dari Makadaya kemarin. Akhirnya kami tahu potensinya produk menengah ke atas itu ada, meskipun tidak di Lumajang, itu bisa di luar kota seperti itu. Jadi kami yakin bisa menjangkau potensi itu. Nggak harus dijual sama orang-orang Lumajang, tapi di sini kan tempat produksi nih ya. Iya. Jadi ketika adik ini produksi ini, ya nggak harus uang Lumajang juga kan. Iya, Kayak iya memang saya seperti kan itu. mau tadi. Ya kalau jadi yang Iya. bagus itu keluar malahan. Jadi kalau di Lumajang kita Dan sebagai itu ono produsen, marketnya ya. ada, kita cari di mana sih yang potensi menjadi pembelinya kopi Gujarat menengah ke atas. Dan tentu saja harus Riset, harus tetap kita harus riset riset. dan harus apa ini? Tetap Iki mau menyesuaikan ambian kebutuhan konsumen. Jadi konsumen premium menengah ke lah, atas misalnya ini menengah apa ke kebutuhan? atas ya ojo plastik gitu Ya, kan kalau ya. menengah ke atas kayak gini kan masih kurang kurang. maksimal. Kurang. Kalau ini Ya. mahal, bagus, mau beli gitu. Dan ini sudah halal juga kan? Iya, kami tahun ini memproses sertifikat halal juga, jadi sudah terjamin halal. Ini tahun ini launching produk, terus kemudian apa lagi nih dari Guci Alif yang akan program ke depan? Oh ya, jadi untuk tahun ini kita launching produk baru, tahun depan Suara apa? iya, di sana itu ada bengkel ya. Oh, ada kebetulan. bengkel. Oh, iya, ya. Jadi kita maklum ya. Maklum, baik. Tuh, jadi untuk program tahun depan itu kami berencana untuk membuka wisata edukasi kopi. Jadi edukasi kopi ini mulai dari kebun sampai di produk itu seperti apa sih? Kan cukup panjang ya. Dan dari sana kita bisa tahu bagaimana prosesnya kopi, akhirnya muncul rasa menghargai kopi. Iya, ya jadi nggak Menghargai hanya ngombe tapi weruh kopi ini prosesnya, sopo tahu gitu. siapa petaninya, tahu bagaimana prosesnya, akhirnya bisa menghargai, oh ternyata kenapa kopi mahal, memang prosesnya cukup panjang dan rumit gitu. Jadi kayak gitu sih edukasinya. Jadi sepadan ya, rego itu sepadan sama proses-prosesnya. Ya. Nah, ini nih buat teman-teman Lumajang lain, buat teman-teman di kecamatan, desa, kabupaten yang lain, ketika menyaksikan potensi di daerahnya, apa kiat-kiatnya biar bisa tetap panjang gitu misalnya. Ya, jadi yang pertama itu jangan mencari keuntungan saja. Fokus pada Nggak oleh kapitalis. enggak, kita untung boleh cari untung ya, usaha kopi kalau kita nggak cari untung ya wis bangkrut mulai dulu kan gitu. Tetap ada, kita harus seimbang, ada pemasukan atau profit, tapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi itu bisa menjadi kiat agar kita terus berkembang secara berkelanjutan, karena kita juga memberikan manfaat, ada yang menerima manfaat kita juga bisnisnya akan dilancarkan juga. Nah, itu sih. Maka daya banget ya, berdampak. Ya. Berdaya berdampak Bersama. Udah lama banget ya. Thank you Kak Nur sharing-sharingnya. Semoga usahanya makin bersinar lagi ya di 2023, makin banyak pencapaiannya, makin banyak juga yang menjadi penerima manfaatnya. Salam sama suami. Iya, sama. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.